Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta kesehatan bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai mukjizat Al-Quran pada aspek masa lalu. Sebelumnya, perkenalkan saya Mahfira Ferli Nurmalia sebagai moderator dan teman-teman saya Tias Nurisma Ningsi, Fadli Alif, Yuliana Rahmadewi, Dewi Anggriani, Nikmatul Latifah, Aziza Imoltunisa, dan Dewi Meliawati, Ani Fatin, dan Yolanda Astrid Gibran. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Nikmatul Latifah. Kepada Nikmatul Latifah untuk dipersilahkan. Definisi mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran adalah ketidakmampuan siapapun untuk menjawab tantangan Al-Quran sebagai bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Pemaknaan mukjizat dalam bahasa Arab adalah menisbatkan lemah kepada orang lain. Quran Surat Al-Ma'idah Surat 5 ayat ke-31. Ijaz dinamakan mukjizat atau melemahkan karena manusia lemah untuk mendatangkan sesamanya. Mukjizat berupa hal yang bertentangan dengan adat, keluar dari batas-batas faktor yang telah diketahui. Baik, adapun ijaz Al-Quran artinya adalah menetapkan kelemahan manusia baik secara berpisah-pisah maupun berkelompok untuk bisa mendatangkan sesamanya. Dan yang dimaksud dengan kemukjizatan Al-Quran menyatakan bahwa kitab Al-Quran adalah hak dan Rasul yang membawanya. Gaib. Salah satu kekuatan Al-Quran yang sekaligus menjadi mukjizatnya adalah pemaparan kisah-kisah lama yang sudah tidak hidup lagi dalam cerita-cerita Arab saat itu dan tidak mungkin akan ditemukan secara keseluruhan dalam kajian-kajian kesejarahan. 13 informasi Al-Quran tentang kejadian masa lampau cukup banyak, yang semuanya akan menunjukkan betapa mustahilnya ilmu tersebut berasal dari diri Muhammad sendiri. Berikut ini beberapa contoh kisah-kisah tersebut. Yang pertama, kisah Nabi Nuh AS yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Hud ayat 49 yang bunyinya, tilka min amwa'il ghaibi nuhiya ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Yang artinya, itulah sebagian berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada Muhammad, tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaum sebelum ini. Ayat ini diturunkan dalam konteks penderitaan Nabi Nuh dan para pengikutnya yang menyelamatkan diri dari musibah banjir besar sebagai cobaan bagi para penantang dakwahnya. 2. Kaum Ad dan Samud serta kehancuran kota Irma. Kaum Ad dan Samud yang kepada mereka diutus Nabi Salih dan Nabi Hud. Cukup banyak dibicarakan oleh Al-Quran tentang kedua kaum ini adalah berkisar pada segi kemampuan dan kekuatan mereka, maupun kedurhakaan, kesesatan, dan pembengkangan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan utusannya. Akhirnya kedua kaum tersebut dihancurkan oleh Allah dengan gempa bumi dan angin ribut yang sangat dingin lagi kencang. Hal ini sebagaimana dilukiskan oleh Quran surah Al-Haqq halaman 47 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Samud wa 'adun bil qari'ah fa amma Samud fa uhliku bit taghiyah wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa samaniyatan ayyam husuman fatara al-qawma fiha sar'a
كأنه أعجاز نخل خاوية صدق الله العظيم. Artinya, kaum Ad dan kaum Samud telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Samud telah dibinasakan oleh kejadian luar biasa berupa petir dengan suara yang sangat menghancurkan. Sedangkan kaum Ad dibinasakan oleh angin yang sangat dingin dan kencang. Allah menimpakan angin tersebut selama 7 malam 8 hari secara terus-menerus. Maka kamu akan melihat Ad. Harapan yang sangat sukar dibuktikan dengan penelitian sejarah karena pelacakan data kecuali melalui penelitian arkeologis yang sangat mahal. Kota Iram yang diungkap oleh Quran Surat Al-Fat ayat 6-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama zatil imad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Shadaqallahul azim. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk kota Iram yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Tenggelam dan selamat jasad Firaun. Dalam Al-Quran, kisah Fir'aun misalnya diungkapkan oleh Quran Surat Yunus ayat 90-92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kami mungkin Bani Israel melintasi laut. Mereka pun diikuti Fir'aun dan tentaranya, karena mereka hendak menganiaya dan menindas Bani Israel. Abdurrahman ketika Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah ia, "Saya percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri." Allah menyambut ucapan Fir'aun ini dengan firman, "Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu menjadi pelajaran bagi generasi yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Al-Quran mengisahkan sekian banyak peristiwa masa lalu. Harus diakui bahwa sebagian dari kisah-kisahnya tidak atau belum dapat dibuktikan kebenarannya hingga kini. Tetapi lainnya telah terbukti, antara lain melalui penelitian arkeologi. Kendati terdapat sekian banyak kisahnya yang belum terbukti, tidaklah wajar menolak kisah-kisah tersebut hanya dengan alasan bahwa kisah itu belum terbukti kebenarannya dan juga belum terbukti kekeliruannya. Beberapa kabar gaib yang diceritakan dalam Al-Quran adalah suatu mukjizat. Keberadaan kabar-kabar itu membuktikan bahwa Al-Quran datang bukan dari diri Muhammad SAW, tetapi merupakan wahyu yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui persoalan gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 contoh di atas merupakan sebagian bukti yang membenarkan kebenaran Al-Quran. Demikian presentasi dari kami. Maaf jikalau ada salah dan kurang-kurang kata. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.